Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas biologi pada kelas 10 semester 2. Materi yang akan kita bahas mengenai kingdom Protista. Dan di sini kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Jadi di sini kita akan membahas tentang cirinya, struktur, klasifikasi, dan peran. Ini untuk pertemuan kali ini mungkin kita hanya bahas untuk satu kelas saja. Nah, ada 5 gambar ya, kita lihat, kita amati. Ini adalah sebenarnya contoh-contoh dari protista, dan dari gambar ini sebenarnya kita bisa membuat satu kesimpulan ciri dari protista, yaitu bersel satu. Ya, di sini kita lihat bahwa 5 organisme ini bersel satu. Nah, di sini cirinya ya, jadi ada uniseluler. Ternyata selain uniseluler atau bersel satu, ada yang multiseluler atau bersel banyak. Tapi di sini sel-selnya masih belum berdiferensiasi seperti umumnya dimiliki oleh kingdom-kingdom lain. Sudah eukariotik, berbeda dengan kingdom sebelumnya yaitu Monera yang prokariotik yang belum bermembran inti. Untuk protista sudah bermembran inti. Hidupnya di mana-mana ya, kosmopolitan. Kemudian bisa hidup bebas, tapi juga bisa hidup parasit menumpang di organisme. Di sini anggotanya ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Mengapa disebut mirip? Karena memang ada ciri yang sama gitu ya. Kita tahu bahwa ciri hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri dan bisa berpindah tempat. Kemudian ciri tumbuhan bisa membuat makanan sendiri atau berfotosintesis, memiliki klorofil, dan ciri jamur biasanya itu ada tahapan membentuk spora. Hanya kenapa tidak masuk hewan, tumbuhan, atau jamur? Karena tadi sel-selnya atau tubuhnya itu masih sangat sederhana ya, jadi masih bersel satu. Kalaupun sudah multiseluler, tapi sel-selnya belum berdiferensiasi. Nah, pengelompokan protista di sini Ibu minta maaf. Nah, kita pindahkan dulu ya. Ada protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai protista mirip hewan terlebih dahulu ya, karena materinya lumayan banyak ya. Jadi kita bagi dalam beberapa pertemuan, beberapa sesi. Jadinya tadi sudah ada ya, bersel tunggal. Nah, di sini ada yang hidupnya sendiri atau soliter atau tunggal, tapi juga ada yang berkelompok. Kemudian ada satu tahapan dia bisa membentuk sista untuk mempertahankan diri, mirip dengan waktu Monera ya, seperti endospora. Kemudian ya itu bisa salah satu bentuk untuk pertahanan diri. Dan cara hidupnya, karena tadi tidak bisa membuat makanan sendiri, maka di sini ada 3 ya, ada yang parasit atau numpang, ada yang saprofit atau menguraikan zat sisa, dan ada yang hidup bebas. Kalau hidup bebas umumnya itu memangsa organisme lain gitu ya. Reproduksinya biasa untuk yang tahapan organisme yang bersel satu itu umumnya ada 2 ya, seksual. Ini sama dengan yang kemarin Monera ya, karena bersel satu biasanya aseksualnya dan membelah diri, dan seksualnya di sini hanya dengan konjugasi. Jadi peleburan 2 sel melalui jembatan sitoplasma. Nah, pengelompokan atau klasifikasi. Jadi ketika kita mengenal makhluk hidup, ada tahapan-tahapan atau bukan tahapan ya, ada hal-hal yang memang ketika mengenal organisme atau makhluk hidup itu, pertama kita harus tahu cirinya, strukturnya, kemudian klasifikasi, terakhir peranannya ya. Nah, di sini klasifikasi ini tuh berdasarkan alat gerak. Jadi ada yang punya alat gerak kaki semu ya, disebut juga rhizopoda. Rhizo itu sebenarnya artinya akar ya. Kalian pernah mendengar istilah rhizoid, rhizoma gitu ya. Dan poda itu podos kaki. Jadi kaki itu kayak akar menjulur seperti itu. Kemudian kaki semu itu kadang disebutnya pseudopodia ya, pseudo itu semu gitu. Nah, berikutnya ada flagellata. Di kata flagel, jadi dia memiliki bulu cambuk. Jadi bulu cambuk itu kayak semacam seutas gitu, selai seutas yang panjang gitu ya. Nah, ini bulu cambuk atau namanya Mastigophora. Kemudian ada sporozoa. Jadi dia tidak memiliki alat gerak, tapi dia perpindahan tempatnya itu mengikuti aliran, nanti kita bahas ya. Kemudian ciliata atau Coleopora memiliki cilia atau bulu getar, jadi lebih pendek dibanding flagel ya. Nah,
Untuk Selita ada beberapa yang ketika dewasa itu dia nempel, jadi asalnya dia bergerak bebas, tapi kemudian sesil atau melekat pada suatu tempat. Untuk beberapa jenis Selita, di sini ada gambar-gambarnya bisa kita lihat ya. Protozoa ada beberapa nama-nama genus di sini ya. Ada Amoeba, Paramecium, Euglena gitu. Oke. Nah ini masih contoh-contoh dari protozoa. Nah, yang tadi Ibu sebutkan ada yang tahapan pada Ciliata yang dia menempel gitu ya. Ini Porticella kan yang ini maaf. Nah, ini ya yang Porticella itu dia ada tahapan bisa nempel. Kemudian nah ada bulu cambuk ini ya, berarti dia flagellata. Kemudian yang ini ada bulatan-bulatan seperti ada sel blood ya, berarti sel darah. Nah ini biasanya ada termasuk pada sporozoa. Contoh genus yang paling terkenal Plasmodium ya. Ini masih contoh-contohnya. Nah kalau tadi gambar skema ini melalui mikroskop ya, ada Porticella, Paramecium, Foraminifera. Nah, ada Toxoplasma dan lain-lain ya, Trypanosoma. Nah, ini ada plagialnya, berarti dia masuk flagellata gitu ya. Euglena dia berwarna kehijauan, nanti kita bahas. Oke, kemudian kita bahas satu-satu ya. Rhizopoda atau Scaracoidina. Hidupnya di air atau tempat basah ya. Tapi ada juga yang parasit dalam tubuh ya, baik hewan maupun manusia. Dan kaki semu ya, penjuluan Cytoplasma. Nah ini contoh-contohnya ada amoeba. Kita untuk di sini untuk amoeba atau biasanya pada protozoa itu punya dua macam vakuola. Vakuola itu kayak tempat penyimpanan ya. Nah untuk non kontraktil sama kontraktil. Nah kontraktil itu dia bisa berkontraksi ya, umumnya dia itu untuk mengatur air ya di dalam tubuhnya. Kemudian non kontraktil atau untuk menyimpan makanan. Nah untuk amoeba ini sebenarnya ada dua nama ya pengelompokan. Kalau organisme yang hidup bebas ekta di luar tubuh ya, kemudian kalau yang di dalam tubuh entamoeba. Nah biasanya yang ektamoeba tidak disebutkan ektanya ya, kita kenal amoeba ya udah amoeba aja, nggak jadi ektamoeba gitu. Kalau entamoeba ada beberapa entamoeba histolytic kan coli ini dia bisa menyebabkan diare ya atau disentri amoeba gitu. Jadi kita sudah bahas tentang virus, tentang monera, dan sekarang kita masuk protista. Jadi kalian sudah harus bisa membedakan penyakit ini disebabkan virus atau bakteri atau protista. Jadi protista ini sebenarnya satu kingdom yang kurang populer ya. Yang paling sering tuh kebahas tuh virus sama bakteri kan gitu ya. Padahal ada disentri atau diare yang disebabkan oleh protista gitu. Nah ini salah satunya bisa disebabkan oleh protista yang mirip hewan dari kelas Rhizopoda. Nah, ada juga di rongga mulut ya, di mulut kita, makanya kenapa kita harus gosok gigi. Tidak hanya oleh bakteri, juga ada protista Entamoeba gingivalis yang hidup dalam rongga mulut. Nah ada beberapa yang lain yang kita lihat punya manfaat. Ini dari dulu seperti ini ya, Foraminifera radiolaria menempati dua genus yang memiliki manfaat penting bagi manusia. Selain ada Arcella dari Flugia juga ya. Jadi Foraminifera ini ada genus Globigerina, petunjuk adanya sumber minyak bumi. Kemudian radiolaria bisa untuk industri ya, di sini sebagai alat penggosok bahan peledak juga bisa. Nah ini contoh-contohnya ya. Kalau kita lihat radiolaria Foraminifera kok ada kayak apa ya? Apakah ini mirip Ciliata gitu ya? Kayak ada yang duri-duri gitu ya. Karena lihat itu hanya alat bantu saja, jadi kalau pergerakan itu sama seperti amoeba, yaitu menjulurkan sitoplasma. Nah berikutnya kita masuk flagellata, jadi memiliki flagel atau bulu cambuk. Jadi ini selain untuk alat gerak juga untuk mengerti keadaan lingkungan. Nah sebagian besar hidup bebas, tapi ternyata juga yang parasit dan sapropit.
Nah, di sini kalian kalau misalnya melihat atau membaca dari berbagai sumber pasti akan menemukan beragam yang katakanlah beda-beda gitu ya. Di sini Ibu rangkum jadi dua saja, Phytoplagelata dan Zooplagelata. Karena pembagian bisa beda-beda dan Ibu tidak menyalahkan kalian kalau misalnya Ibu saya gini, asal sumbernya jelas gitu ya. Nah, untuk Phytoplagelata ada kata phyto itu sebenarnya kayak tumbuhan, dia memiliki ciri seperti tumbuhan, bisa membuat makanan sendiri. Nah, ada yang memasukkan untuk Euglena itu masuk ke alga, ada yang memasukkannya ke khusus kelompok tersendiri gitu ya. Karena apa? Karena Euglena itu memang dia beda sendiri. Selain dia bisa punya dia bisa berfotosintesis, punya klorofil, tapi dia juga punya alat gerak flagel tuh ya. Nah, Euglena ada pakula kontraktil, terus ada pigmen, ada kayak bintik mata gitu. Nah, juga bisa berfotosintesis ya. Ada contoh lainnya seperti Noctiluca sebentar, Dinoflagellata. Oh ya, Euglena ada Dinoflagellata. Kemudian Zooplagelata di sini tidak berkloroplas. Nah, reproduksinya sama ya seperti umumnya yang dibahas sebelumnya, pembelahan biner sama seksualnya secara konjugasi. Contohnya di sini Trypanosoma, Leishmania, Trichomonas, 3 genus yang lumayan terkenal karena ketiga genus ini berhubungan erat dengan manusia ya, jadi ada menyebabkan penyakit. Nah, di sini untuk Trypanosoma dia itu masuk ke pembuluh darah, ke darah gitu ya, baik pada hewan maupun pada manusia. Jadi di sini kalau hewan bisa pada tikus, pada ternak ya, ada vektor atau perantara pembawanya. Juga yang Trypanosoma gambiense rhodesiense ini yang berbahaya pada manusia, jadi bisa menyebabkan kematian. Perantaranya lalat sese ya, atau Glossina papalis, Glossina morositans. Nah, juga ada pada ternak juga, Trypanosoma brucei, kemudian cruzi itu pada anak-anak biasanya ya. Karena kalau menyerang darah ya otomatis darahnya kan akan terganggu, berkurang. Jadi gejalanya ya awalnya bisa anemia gitu ya. Ini masih contoh-contohnya dari Plagelata ya. Nah, ini Leishmania juga sama ya. Jadi dia menyebabkan penyakit berbagai jenisnya, ada Donovan, Tropica, Brasiliensis gitu. Kemudian untuk Trichomonas vaginalis itu menyebabkan keputihan di vagina wanita ya. Jadi ketiga genus tadi di Plagelata umumnya yang menyebabkan penyakit ya. Kelas berikutnya Ciliata Ciliopora. Jadi dia punya bulu getar, rambut getar, dan punya dua tipe inti sel. Jadi ada inti besar makronukleus dan inti besar mikronukleus. Dia bersifat karnivora. Yang paling terkenal nih genus atau spesies Paramecium caudatum, bentuknya seperti ini. Tapi selain itu ada ya Stentor, Didinium, Porticella dan lain-lain. Nah, ini masih contoh-contohnya, ada bulu getar ya. Kemudian terakhir Sporoza atau Apis complexa, tidak punya alat gerak ya. Jadi hidupnya parasit. Nah, dia punya dua tahapan reproduksi, sizogoni dan sporogoni. Kita lihat langsung saja strukturnya seperti ini. Kemudian kita lewat aja ini ya. Nah, contoh yang paling terkenal genus Plasmodium toxoplasma ya. Nah, siklus hidupnya Plasmodium itu menyebabkan penyakit malaria ya. Jadi dia ditularkan atau dibawa oleh vektor nyamuk. Jadi ada satu tahapan nyamuk Plasmodium ada di tubuh nyamuk dan kemudian ada di tubuh manusia. Untuk di tubuh manusia itu secara aseksual, kalau di tubuh nyamuk secara seksual. Jadi kalau secara seksual berarti ada pertemuan gamet jantan betina ya. Kalau di tubuh manusia pembelahan ya dari pembelahan sizogoni. Jadi dari satu tropozoid
menghasilkan puluhan merozoit seperti itu ya. Ini kalian harus tahu tahapannya. Nah, untuk ini jenis-jenisnya menyebabkan demam yang berbeda-beda ya, karena memang jenis Plasmodium yang menginfeksinya beda-beda jenisnya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini cukupan sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Protista mirip tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.